rahimakumullah. Nuwasil ilal barnamij tali huwa akhdul bai'ah wal kalimah min idaratil muassasah Mambaul Falah alladhi sayakhudhu wa yulqiha al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Fauzul Muna wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Hadirin yang kami hormati, menginjak pada acara selanjutnya yaitu pembaiatan dan tausiah dari pengurus Yayasan Mambaul Falah PJ Dawai Kudus yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Fauzul Muna. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi wa littuqa. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil muntaqa wa ala alihi wa ashabihi ahlis shafa'i wan naqa. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Falah sekaligus sebagai pimpinan Yayasan Mambaul Falah Syekhi wa Walidi Bapak Haji Muhammad Afandi Siddiq, Romo Kiai Amin Qudus Siddiq, yang saya hormati segenap Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Mambaul Falah, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid Madrasah Sanawiyah Mambaul Falah, dan tentu yang saya banggakan teman-teman kelas 9 yang pada pagi siang hari ini diwisuda sebagai mutakharrijin Madrasah Sanawiyah Mambaul Falah yang kami banggakan. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sampai hari ini masih diberikan kepada kita. Selawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiyul Huda war Rahmah Kasyifil Hummah. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau di dunia hingga di akhirat nanti. Bapak, Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, Yayasan Mambaul Falah adalah lembaga pendidikan yang ditaksis, dirintis oleh Hadratil Mukarram Mbah Kiai Haji Muhammad Siddiq. Tentu saja tujuannya adalah untuk mencetak dan memperkuat pendidikan Islam ala aqidati sunnah, ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Lembaga pendidikan yang berorientasi kepada pembentukan kader ahli sunnah wal jamaah An-Nahdliyah yang ala manhaji salaf, sesuai dengan metode apa yang telah diwariskan oleh para ulama, para masyayikh pada masa terdahulu. Tentu saja dengan beberapa modifikasi tertentu sesuai kebutuhan zaman, sehingga diharapkan alumni dari lembaga pendidikan Mambaul Falah adalah alumni yang cakap secara ilmu pengetahuan dan akhlak, dan mempunyai skill dan wawasan yang memadai untuk menjawab tantangan zaman. Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati, tentu saja untuk mewujudkan misi tersebut
bukan suatu hal yang mudah. Tentu banyak sekali masalah dan problematika yang menghalangi dan membuat membuat perjalanan kami belum seperti apa yang kami cita-citakan. Tapi kami insya Allah akan selalu terus berjalan untuk mewujudkan lembaga pendidikan madrasah yang dapat sesuai dengan visi atau misi yang kami canangkan seawal. Dados angan-angan kula niku, angan-angan kami para pimpinan yayasan itu adalah antara madrasah sanawiyah dan SMK itu antara madrasah sanawiyah, pondok pesantren dan SMK itu terintegrasi. Jadi harapan kami itu awal niku semua siswa yang masuk di MTS Mambaul Falah itu bertempat di pondok pesantren. Begitu nanti setelah tamat dari MTS bisa langsung ditampung di SMK, malam sore dan malam pagi itu mengaji, lalu selebihnya itu mengikuti pendidikan formal seperti biasa. Tapi harapan tersebut hingga saat ini agaknya masih belum dapat kami laksanakan dengan baik, karena ternyata nun sewu banyak juga teman-teman yang di sanawiyah niku belum selesai sanawi sudah boyong dari pesantren, sehingga pendidikan yang awal mulanya kami canangkan terintegrasi tersebut niku terkendala. Dan juga banyak yang dari siswa-siswi MTS itu tidak melanjutkan di SMK. Akhirnya yang masuk di SMK itu ternyata orang-orang luar. Mesti orang-orang luar niku dari MTS luar, dari SMP luar, yang bekal pengetahuan agamanya itu sangat minim sekali. Loten SMK niku riyen nate ngaos fikih, mengajar mata pelajaran fikih, itu banyak yang kelas 1 SMK niku bacaan sholat saja masih belum hafal. Rabbana lakal hamdu bil samawati niku mboten hafal. Napa meneh donga kunut, napa meneh doa iftitah niku pun taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim niku. Dados itu hal-hal tersebut itu adalah hal utama yang membuat kami itu terseok-seok untuk mewujudkan visi tersebut. Harapan kami itu jika mau mondok semua, terus setelah tamat sanawi langsung ke SMK dan 90% atau 80% itu semuanya adalah santri, itu kami akan mudah atau sangat terbantu untuk mewujudkan cita-cita kami tersebut. Tapi kendala-kendala tersebut selalu ada di setiap angkatan, sehingga visi yang kami canangkan itu belum bisa berjalan seperti apa yang kami cita-citakan. Mohon Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya hormati. Sebagai contoh untuk kelas 3 angkatan sekarang, tadi saya amati itu yang target atau nazom amriti itu keseluruhannya adalah yang dari pondok pesantren. Jadi yang tidak bertempat di pondok, kita kesulitan untuk mengkondisikan putra-putri atau siswa-siswi kami yang laju. Jadi apabila ternyata hasil dari kelas 3 ini belum sesuai dengan apa yang panjenengan kersakaken, kula nyuwun agungipun pangapunten. Selanjutnya saya mengucapkan selamat
kepada siswa-siswi yang berprestasi mendapatkan penghargaan sebagai siswa-siswi terbaik untuk angkatan tahun ini. Semoga kualitas tersebut selalu dapat dijaga di jenjang-jenjang berikutnya, sehingga menjadi generasi atau orang-orang yang mempunyai skill dan wawasan dan juga akhlak yang baik. Dan bagi yang belum mendapatkan belum mendapatkan prestasi tersebut, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, karena sering saya sampaikan di kelas-kelas atau ketika pengajian di pondok bahwa tujuan belajar pertama kali atau yang paling utama itu adalah belajar dengan baik. Tujuan sing wajib niku tiyang niku ngaos. Sing wajib niku tiyang niku ngaos dan belajar. Dene hasil niku pun pasrahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh kula piyambak, nun sewu. Kula piyambak niku udah sekolah riyen bodhone ra karuan. Kula niku sekolah niku riyen ranking sekawan welas. Ranking sekawan welas. Terus kula nggih namine tiyang saya bocah nggih pengen medal, pengen pondok, pengen laju, pengen pindah pondok, pengen laju, pengen dan sebagainya. Tapi riyen kula niku dipaksa bapak untuk selalu berada di pondok. Kula riyen diancam, ora gelem pondok minggat ae. Maksudku saya kira niku, jadi tidak untuk ditiru maksudnya. Tapi menunjukkan bahwa saya sendiri ketika mengalami keterbatasan dalam intelektual atau kecerdasan itu terus disupport oleh orang tua saya untuk terus belajar dan mengaji dengan tekanan yang keras, sehingga alhamdulillah sedikit-sedikit sampai sekarang kula saged ngaos sedikit-sedikit, dan itu sangat saya syukuri. Sampai saat ini sangat saya syukuri. Dulu saya itu sempat angan-angan dikon mondok dipaksa kon ngene dan seterusnya. Tapi sekarang ini alhamdulillah itu adalah yang saya syukuri. Saya sangat bersyukur saya menjadi orang yang dipondokkan sampai selesai, sampai tamat. Jadi maksud saya, jika putra putri bapak sekalian, bapak ibu sekalian itu dereng saged napa ingkang kados panjenengan kersakaken, niku jangan berpatah semangat. Terus didongaaken, terus disupport, terus diawasi agar bisa menjadi lebih baik. Karena sepindah malih kula piyambak niku riyen mboten kula sarasan, teman-teman saya itu juga ada beberapa niku sinten pondok itu biyen nakal ra karuan. Akan kasus dan sebagainya, tapi wong tiang sepuh itu selalu mensupport dan selalu mendorong anaknya untuk selalu bersemangat. Akhirnya sak punika nala bahwa orang-orang yang awal ini niku tidak diperhitungkan niku sakniki menjadi orang-orang yang alhamdulillah bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, bahwa pondok pesantren atau sistem pendidikan yang semacam ini seperti apa yang diajarkan di Madrasah Sanawiyah Mambaul Falah, saya kira adalah sistem pendidikan yang harus dipertahankan. Alhamdulillah sampai sekarang di Madrasah Sanawiyah Mambaul Falah itu masih mempertahankan sistem salaf. Jadi masih ada pengajian kitab, masih ada maknani pakai kitab utawi iki dan jamnya banyak. Ada amriti, ada tauhid, ada fiqih, ada nahwu, ada shorof dan sebagainya. Mungkin untuk di kelas 1, 2, 3 mungkin belum begitu terlihat hasilnya. Tapi jika itu dilakukan secara istiqomah, di satu saat insya Allah semua proses itu akan terlihat hasilnya. Saya sendiri juga mengalami hal yang seperti itu. Ketika kelas 1, 2 MTS dulu saya masih belum mengerti maksudnya bagaimana. Terus bodoh dado. Tapi alhamdulillah saya terus didorong semangat, akhirnya terus belajar dan alhamdulillah menjadi tahu ternyata maksud dari pendidikan dulu itu seperti ini. Terus
sistem pendidikan agama itu tidak bisa terukur. Pendidikan agama itu mboten saged mboten kados pendidikan hafalan ingkang terukur, semisal kelas 3 hafal 10 juz atau 15 juz, nanti kelas 3 aliyah hatam. Pendidikan agama yang berbasis kitab itu tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Terus mungkin untuk di 1, 2, 3 awal belum terlihat hasilnya, tapi jika itu diistiqomai terus dilanjutkan, nanti insya Allah lama-lama akan terlihat hasilnya dan itu sangat membanggakan. Niku ingkang kula raosaken piyambak. Terus mboten saged instan untuk membentuk kader ulama atau orang yang mempunyai pengetahuan agama yang lebih, itu tidak bisa instan dan tidak bisa dengan metode-metode yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Terus Kementerian Agama itu mencukupkan asupan pendidikan agama itu lewat akidah, akhlak, Quran, hadis, bahasa Arab, fikih. Itu tidak bisa. Itu yang saya yakini sampai sekarang dan diyakini oleh banyak kiai dan para ustadz. Pendidikan itu tidak bisa menjadikan orang menjadi alim. Pendidikan yang menjadikan alim adalah pendidikan yang sesuai dengan tradisi pondok pesantren. Maka di organisasi tetangga itu yang non Ahlussunnah wal Jamaah, non Nahdlatul Ulama, itu sangat jarang sekali ditemukan orang-orang yang kapabel dalam pengetahuan agama. Karena apa? Karena mereka tidak melalui fase-fase tersebut. Para pakar-pakar keagamaan yang mempunyai otoritas dan kapabilitas yang mencukupi itu adalah orang-orang yang lahir dari rahim-rahim pesantren. Itu mulai kawit zaman riyen ngantos sakniki itu dapat kita saksikan. Sering kita temui para akademisi yang tidak pernah mengalami atau tidak pernah mencicipi fase pondok pesantren. Dia hanya tidak mempunyai kapabilitas yang cukup untuk merumuskan ahkam-ahkam atau hukum-hukum atau menyikapi problematika yang tengah ada di masyarakat soal keagamaan. Maksud kula, sistem pendidikan pesantren adalah seperti ini. Meskipun itu pesannya adalah tradisional dan kolot, tapi itulah pendidikan yang dapat mencetak para ulama dari generasi ke generasi. Bapak Ibu yang saya hormati, dari latar belakang semacam ini, maka kami mohon bantuan dan partisipasinya untuk menjadikan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Ma'ul Falah menjadi lembaga yang semakin maju dan semakin berkualitas. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk akeh-akehan murid atau siswa boten, tapi murni karena untuk li'ilahi kalimatillah, untuk memperbanyak kader-kader pesantren yang bermindset Ahlussunnah wal Jamaah. Umpami dados pemuka agama adalah pemuka agama yang benar-benar santri yang mempunyai mindset Ahlussunnah wal Jamaah. Jika menjadi profesional, menjadi pekerja profesional di tengah masyarakat, entah itu dokter atau apapun, atau tentara, aparat dan sebagainya, pegawai atau menjadi macam-macam, itu adalah orang-orang yang mempunyai mindset santri ala Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini meneruskan estafet dari para guru-guru kami, para masyayikh kami untuk memperbanyak kader ala Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pada akhirnya kami berharap semoga madrasah itu menjadi pendidikan utama, bukan pendidikan kelas 2 atau bahkan pendidikan kelas 3. Tapi pendidikan madrasah adalah pendidikan yang pilihan, bukan menjadi pendidikan yang alternatif. Niku dari kami atas nama yayasan menyampaikan program-program dari atau peta perjalanan kami mulai awal hingga saat ini. Semoga sekali lagi saya minta dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan atau turut berpartisipasi membantu kemajuan Yayasan Mambaul Falah dalam segala bidang pendidikannya.
Selanjutnya bagi teman-teman yang di wisuda, saya mohon untuk berdiri untuk mengikuti bayat.